Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom saudaraku, JC Friends and Family, apa kabar semuanya? Kali ini saya lagi ada di Cilacap. Nah, kalau bicara Cilacap, apa yang terkenal dari Cilacap, saudara-saudara, dikatakan bahwa Cilacap adalah kota berkembang, kota yang menarik. Tetapi sesuatu yang saya ingin katakan, kalau saudara ingat ada pulau-pulau, salah satunya di Cilacap itu ada Nusa Kambangan. Tapi saudara-saudara, saya tidak bicara mengenai hal itu, saya bicara bahwa kita akan meneruskan serial khotbah kita, dan kali ini sudah minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7 ini temanya menarik saudara-saudara, persimpangan di dalam kerajaan atau persimpangan di kerajaan. Bicara dari mana? Bicara dari Matius 7 ayat 13 sampai 27. Kalau saudara ingat bicara bahwa pintu, lalu masuk pintu, saudara mesti kemana? Nah, ini mungkin seperti itu ya saudara-saudara, dan Pastor Joseph Setiawan yang kali ini telah siap-siap untuk memberikan kebenaran firman Tuhan untuk kita melalui JCA Online. Jadi sama seperti saya, sekarang saya ada di Cilacap, dimanapun saudara berada, entah itu di rumahkah, ya kan, bersama dengan keluarga, handai tolan, atau mungkin sendiri saudara sedang bekerja, atau mungkin waktunya bukan pagi tapi siang, sore, no matter what, kita semua pasti akan diberkati saudara-saudara. Kenapa? Karena kita telah mencari dan mencoba mengaitkan hati dan pikiran kita kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang kali ini di JCA seperti saudara ketahui bahwa kita sedang berada di dalam serial khotbah kehidupan yang indah atau The Beauty Life ya saudara-saudara, dan kita sudah masuk ke dalam minggu yang ke-7, satu minggu lagi sebelum berakhir. Dan oleh karenanya sudah banyak kita bicara, kali ini Pastor Joseph akan bicara dari persimpangan di kerajaan. Oke saudara-saudara, saya berharap ini semua akan kembali membawa kita ke dalam sesuatu yang tentu saja bukan saja memberkati, tetapi sebagaimana Yesus katakan, membawa satu kompas di dalam bagaimana pada waktu kita hidup dan melakukan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, ikuti bersama, kita telah serahkan semuanya ini dalam kebenaran, dan tentu saja kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, dan pastikan bahwa saudara dan saya akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Sobat JCE, senang sekali nih saya bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Kita nih udah masuk ke penghujung di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Jadi di akhir Oktober ini saya akan menutup bulan Oktober dengan seri khotbah yang ketujuh dari seri The Good Life, yaitu kehidupan yang indah. Dan di minggu yang ketujuh ini saya lagi akan bahas tentang yang namanya persimpangan di kerajaan atau Kingdom Crossroad. Nah, di dalam minggu ini sebelum minggu depan adalah yang terakhir yang akan dibawakan oleh Pastor Indra. Kita udah lewatin nih selama 6 minggu terakhir ini dengan dipenuhi banyak hal, seri-seri yang begitu memperkuat kita, mulai membuat kita mengerti tentang artinya apa yang disampaikan sama Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit. Jadi mulai dari Matius 5, 6, dan masuk ke Matius yang ke-7. Nah, kali ini kita akan siap nih untuk sebenarnya bagian penutup gitu, karena apa yang Yesus lagi ajarkan kepada kita terutama di bagian akhir-akhir ini adalah sesuatu yang penting ketika dia lagi membahas tentang yang namanya ada persimpangan ataupun pilihan. Sama kadang-kadang kehidupan kita tuh setiap hari selalu ada pilihan, bener gak sih? Pilihan antara harus pakai baju apa, celananya apa, terus habis gitu mungkin pakai jam yang mana, atau terus habis gitu mau pakai atau mau buka apa dulu sosmednya, ataupun banyak banget pilihan. Mau makan apa juga banyak pilihannya, mau minum apa juga banyak pilihannya, mau kendaraan apa yang kita pakai banyak banget. Setiap hari kita selalu ada keputusan yang harus kita buat. Bahkan pernah dibilang bahwa setiap hari itu kita dihadapkan dengan 1000 macam pilihan. Setiap hari 1000 macam pilihan yang harus kita tentukan, dan pilihannya itu sederhana banget. Pilih makan aja bisa berapa pilihan kan. Dan kita setiap hari selalu dibenturkan dengan pilihan tersebut. Nah, pada hari ini, di seri yang ketujuh ini nih, kita lagi mau bahas tentang Matius 7, ayat 13-27, di mana Tuhan Yesus mengakhiri dengan sangat indah yang nanti saya akan bahas juga. Termasuk juga udah ada videonya. Dan saya mau buka hari ini dengan puisi. Wah, ini jarang-jarang kan kita dengar puisi. Nah, kali ini saya mau ajak kita semua berpuisi. Saya bacakan aja, Anda bisa melihat gitu ya. Ini adalah puisi dari Robert Frost. Jadi Robert Frost membuat puisi yang judulnya adalah The Road Not Taken, Jalan yang Tidak Dipilih. Saya akan bacakan buat Anda semua, pakai bahasa Inggris dulu, nanti saya akan bacakan yang versi bahasa Indonesianya. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the underground. Then looked the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, true as for that the passing there, had worn them really about the same. And both that morning equally lay, in leaf no step had trodden black. Oh, I marked the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubt it if I should ever come back. I shall be telling this with us, somewhere age and age hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Amin. Saya bacakan versi bahasa Indonesianya. Dua jalan bercabang di hutan yang kuning, dan maaf aku tak bisa menempuh keduanya. Dan menjadi satu musafir, lama aku berdiri, dan memandang ke bawah salah satunya sejauh yang aku bisa, ke tempat ia melengkung di semak belukar. Lalu mengambil yang satunya sama indahnya, dan mungkin memiliki klaim yang lebih baik. Karena berumput dan ingin diinjak, meskipun kalau dipikir-pikir jalan yang dilewati itu telah membuat keduanya usang hampir sama. Dan keduanya pagi itu terhampar sama rata di daun-daunan tanpa jejak kaki yang menginjaknya hingga menghitam. Oh, aku tandai yang pertama untuk hari lain. Namun mengetahui bagaimana jalan menuntun ke jalan lain, aku ragu apakah aku harus kembali. Aku akan menceritakan ini dengan sebuah keluhan. Di suatu tempat setelah berabad-abad, dua jalan bercabang di hutan dan aku mengambil yang lebih jarang dilalui.
Dan itulah yang membuat segalanya berbeda. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Kami ingin orang yang mendengar, melihat, dan merasakan kebaikan Tuhan, dan juga menyampaikan menjadi saksi akan kebaikan-Mu. Kami ingin melakukan firman-Mu hari lepas hari, sehingga kami tahu mana yang jalan yang harus kami pilih. Kami tidak diombang-ambingkan, kami tidak ragu untuk mengikuti jalan-Mu. Biarlah Tuhan firman hari ini akan membukakan pikiran kami, dan kami boleh mengerti pilihan yang harus kami ambil ada di jalan bersama Engkau, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, jarang-jarang kita membukanya dengan puisi, tapi ada juga pepatah bilang seperti ini, kalau kamu lagi ada di tempat persimpangan, di persimpangan jalan, ambil aja. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kalaupun Anda lagi ada di persimpangan jalan, harus pilih salah satu, ambil aja. Kalau misalnya nanti terlalu jauh, salah jalan, putar balik. Nanti pilih lagi jalan yang lainnya, dan siapa tahu itu jalan yang benar. Tapi setidaknya ada jalan yang bisa kita ambil dan kita akan kembali lagi. Tapi ada jalan pilihan yang ketika kita ambil, justru akan menentukan ada persimpangan lainnya. Dan persimpangan itu akan ada persimpangan lagi. Jadi sebenarnya ada yang bilang kayak gitu, emang berapa jauh sih kalau pergi ke satu tempat dari A ke B? Kan suka ngomong kayak gitu kan. Nggak jauh kok, cuman belok kiri sama belok kanan. Bener kan ya? Dan kadang-kadang belokan kiri itu ketika kita belok kiri, ada kiri dan kanan lagi. Belok kanan, ada kiri dan kanan lagi. Selalu akan ketemu. Dan kita harus memilih. Dan setidaknya ada satu hal yang bisa membantu kita. Kalau sekarang ada Google Maps, ada Waze, itu sangat mempermudah. Dan firman Tuhan adalah GPS-nya kita. Firman Tuhan adalah salah satu tools, alat bantu, supaya roh kita dengan firman ini menyatu dan kita nggak salah arah, kita nggak salah jalan. Nah, kenapa itu pentingnya? Kalau kita mempunyai the good life atau kehidupan yang indah itu, kalau kita berpadanan dengan firman Tuhan, kita nggak akan salah jalan, nggak akan salah pilih jalan. Kita tahu pilihan kita. Dan seperti yang tadi disampaikan puisi itu bahwa ada jalan yang kita pikir, besok aja deh saya ambil jalan yang lain. Tapi begitu di persimpangan saya harus ambil yang lain, ternyata menemukan jalan lain. Kita harus memilih salah satunya. Dan hari ini kita lagi pelajari tentang Matius 7 ayat 13 sampai 27. Saya nggak bacakan semua, karena ini temanya tentang jalan yang benar, terus ada pengajaran yang sesat, dan juga dua macam dasar. Jadi mengenai tentang ini, kalau jalan yang benar, ada jalan, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini ayat 13 dan 14. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Dan ini beneran banyak orang yang salah jalan. Mereka nggak ngerti jalan mana yang harus mereka tuju. Dan Tuhan sebelum menutup khotbah di bukit ini, dia menjelaskan bahwa setelah kamu mendengar ini, jangan sampai kamu salah jalan. Kamu disesatkan, kamu ragu-ragu lagi. Karena kamu cuma mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Dan inilah yang kita mau lihat, hal-hal yang kita mau pelajari sama-sama. Bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita itu, simpelnya adalah kita tinggal percaya versus dengan mengikuti. Believe atau trust sama Tuhan, dan habis gitu follow Him. Jadi kita mana yang pertama kali lakukan? Trust dulu atau follow dulu? Ya kan? Jadi ada orang, saya follow dulu deh, follow Tuhan Yesus, baru saya percaya sama dia, karena saya harus perlu melihat apa yang dia lakukan. Atau saya percaya, karena itu saya mengikuti dia. Saya percaya sama Tuhan, justru itu saya akan mengikuti dia. Walaupun nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan inilah dia, kita sebagai orang percaya sering diperhadapkan begini, bahwa kita nih hidup kekristenan kita lebih seperti ini, menjadi pengikut Kristus yang mempercayai bahwa Allah itu ada. Jadi bahwa Allah itu eksis, Tuhan itu ada, walaupun secara kasat mata kita nggak ngelihat secara langsung. Dan kita percaya bahwa Allah itu ada, benar kan? Terus habis itu, Yesus adalah anak Allah, setuju dong? Yesus adalah anak Allah. Dia mati untuk dosa kita, dia bangkit dari kematian. Dan ini sering banget kita dengar. Dan akhirnya kita percaya bahwa inilah yang Yesus lakukan. Tapi ketika mempercayai hal-hal tersebut, fakta dan yang terjadi di lapangan, tapi ini juga merupakan masalah percaya. Ini apa ya? Kita ini bukan cuma mempercayai bahwa Allah itu eksis, Allah itu ada, Yesus itu anak Allah, dia mati buat kita dan dia bangkit. Tapi kita harus sadar bahwa kita sebagai orang percaya, yang menjadi paling utama adalah kita harus percaya sama siapa. Bukan cuma apa,
tapi kita percaya sama Yesus itu sendiri. Jangan sampai kita tahu, mendengar apa yang Yesus lakukan, tapi kita nggak percaya sama Yesusnya. Sama seperti teman saya, tato Tuhan Yesus gitu ya. Tato Tuhan Yesus, loh, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Enggak, saya suka dia karena dia superhero. Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Dia nggak mengalami Yesus itu sendiri. Dia kenal Yesus secara pribadi, ya kayak temen aja gitu. Ya gue kenal dia, tapi nggak mengalami perjumpaan, ngobrol langsung. Dan biarlah kita percaya bahwa Yesus itu punya pesan. Kita mengerti akan pesannya. Tuhan itu punya pesannya apa sih? Jalan hidupnya seperti apa sih? Dia tuh memberikan tuntunan buat kita. Kenapa sih dia memberikan tuntunan buat kita? Nggak cuma dia mati buat dosa kita, ya terus apa? Tapi kita harus mengerti kenapa dia mati. Kenapa dia harus menebus itu? Dan mimpinya untuk dunia. Kenapa dia mau mentransformasi dunia ini? Jadi nggak cuma apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan, siapa dia, tapi apa yang dia lakukan buat hidup kita. Nah, inilah bedanya. Jadi supaya hidup kekristenan kita ini tumbuh, nggak cuma sia-sia seperti ini aja. Nah, ketika kita sadar bahwa kita percaya sebagai orang percaya nih, orang Kristen ini, kita lebih percaya sama Tuhannya, pesannya, tuntunannya. Kita melihat ada banyak himpitan, banyak pilihan. Dan ini kalau saya mau bahas, ada banyak hal yang menjadi tantangan buat kita. Mungkin itu materialisme, ya kan, egotisme, rasisme, hedonisme, nasionalisme juga termasuk bisa mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Konsumerisme. Nah, semua isme-isme ini yang akhirnya membentuk satu kebiasaan buat kita, hingga akhirnya tanpa kita sadar kita terpengaruh. Realisme itu juga bisa, udah yang penting realistis aja deh, yang penting kan kita semua butuh ini, butuh itu, semua orang butuh. Tapi akhirnya kita dibutakan, kita akhirnya nggak sadar bahwa yang kita bangun bukanlah pondasi yang benar. Dan ada baiknya kita mulai mengganti dengan budaya yang baru. Nah, kalau saya bilang ini budaya yang baru adalah, salah satunya adalah cara kita membelanjakan uang misalnya, atau cara kita menghabiskan waktu. Bagaimana kita dengan bijak menghabiskan waktu kita, spending waktu kita sama teman, orang yang penting, orang yang berkualitas, nggak cuma asal-asalan hahaha dan sebagainya. Terus bagaimana cara kita memperlakukan keluarga kita, orang terdekat kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang asing, mereka yang berbeda, mereka yang beda kebudayaan, beda background. Terus bagaimana cara saya memilih dalam pemilihan banyak hal. Apakah saya memilihkan asal-asalan dan sebagainya, termasuk saya menu makan. Itu udah mesti keset. Jadi nggak semuanya pengen dicoba, semuanya pengen dimakan. Kan hedon, semuanya pengen dibeli. Mana yang kita butuhkan, itu belakangan. Yang penting beli dulu gitu kan, mumpung diskon dan sebagainya. Ini adalah menggantikan, itu mengubah pondasi dasar kita, kepercayaan kita, dan juga apa yang membuat saya marah, apa yang membuat saya bahagia. Kita mulai pikirkan, dan karena itu akan membentuk budaya baru, habit baru, muscle memory dalam diri kita, sehingga kita ini jadi orang yang berbeda. Dan ketika firman Tuhan katakan bahwa bagaimana kita terlihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ini karena di ayat di Matius 7, ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nggak bisa. Karena demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, ini di bagian yang kedua mengenai pengajaran sesat, bahwa Yesus lagi coba
mengubah budaya yang lama selama ini menjadi budaya yang baru. Kita yang udah terlibat dengan pondasi, akar-akar budaya, background, culture, apapun itu yang mempengaruhi termasuk dari sosial media dan sebagainya, ini lagi mau ditransformasi. Dan dari mana? Ingat balik lagi ya, padanannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah GPS terbaik, supaya kita nggak salah jalan. Kita baca, kita mengerti hati Tuhan, dan kita sadar, oh kita salahnya di sini, oh kita mengerti ini. Karena itu kita membentuk budaya yang baru, supaya kita nggak diajarkan atau tersesat. Karena kita punya buah-buah yang baik ketika kita membaca firman Tuhan, kita menghidupi dan kita melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan juga bilang kan, banyak orang loh bernubuat pakai nama Tuhan, menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi hasilnya Tuhan nggak mengenal mereka, karena mereka menggunakan Tuhan sebagai apa? Objek. Atau Tuhannya itu jadi objek buat dia. Untungnya buat saya, untung pakai apa? Jadi kalau misalnya saya mbak Tuhan gitu yang menggunakan Yesus sebagai objek, karunia kesembuhan saya punya, karena hampir semua orang punya, akan tinggal dimanfaatkan gitu kan, tinggal dipakai semua talentanya. Dia pakai, dia jual nama Yesus. Dan inilah dia, Tuhan bilang nggak kenal. Dia bisa menyembuhkan orang dan orang itu sembuh. Nggak tahu pakai sugesti kah, atau dia punya iman kah, iman manusia, dan sebagainya. Bahkan seperti kita tahu, ada orang yang percaya, sehingga dia disembuhkan. Dan Yesus bilang, imanmu lah yang menyembuhkan. Jadi, kita jual nama Yesus, iman dia yang menyembuhkan. Jadi itulah dia bilang bahwa ada orang seperti, saya kan menyembuhkan mereka. Ya padahal kan bukan kita yang menyembuhkan, mungkin imannya mereka. Tapi artinya adalah gini, kita tuh ambil take credit atas nama Tuhan, semuanya atas nama Tuhan, tapi kelakuan kita bobrok. Dan inilah dia di cerita yang berikutnya. Jesus said in Matthew 7:24 through 27, "Whoever hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on rock." The rain came down, the water came up, the wind blew and hit the house. The house did not fall because it was built on rock. Whoever hears the words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the water came up, the wind blew and hit the house fell and broke apart. Kenapa saya pengen membagikan ini Bapak Ibu? Ini ada beberapa hal yang berbeda. Setelah kita lihat yang kita bilang ada persimpangan-persimpangan itu, ini contohnya ya, ada 9 hal yang saya temukan. Kita mau baca sama-sama. Persimpangan di kerajaan dalam khotbah di bukit ini, yang pertama tentang 2 harta, ada di Matius 6 ayat 19. Nah, salah satunya ada di bumi, satu di surga. Terus yang satunya rentan, yang satunya aman. Karena hartanya itu kamu simpennya di mana gitu kan. Terus habis gitu di Matius 6 ayat 22, cara melihat, satu matanya sehat, seluruh tubuh akan penuh cahaya. Kalau matanya nggak sehat, ya udah seluruh tubuh akan penuh dengan kegelapan. Lalu ada lagi 2 tuan. Pilih harus salah satunya, pilih tuannya yang mana? Mamon atau kepada Tuhan, yang satu kepada Allah gitu kan. Yang satu adalah mamon ya kebutuhan kita dan sebagainya, tapi kita nggak bisa melayani keduanya. Kita harus pilih. Lalu berikutnya ada lagi di Matius 6, 25, 31 mengenai 2 prioritas.
prioritas mana yang kita harus pilih. Nah, yang satu menyebabkan kita stres, yang satu menyebabkan kita penuh dengan kedamaian dan kepuasan. Bahkan ada 2 cara lagi mengenai tentang memperlakukan orang lain. Matius 7 ayat 1-12. Dan terakhir ada golden rules gitu kan. Gimana yang satu penuh dengan penghakiman dan kritik, yang satu lagi dengan penuh kasih karunia dan kemurahan hati. Lalu ada lagi di Matius 7 ayat 13-14 mengenai 2 jalan dan 2 gerbang. Yang satu menuju kebinasaan, yang satu menuju kehidupan. Yang satu jalannya mudah, yang satu jalannya lebih sulit. Dan habis gitu ada lagi di Matius 7, 15-21 disampaikan bahwa ada 2 jenis nabi atau guru, yang satu asli, yang satu palsu. Bagaimana kita bisa membedakan? Lihat dari buahnya, yang barusan kita baca. Dari buahnya lah kita akan mengenal. Lalu ada 2 jenis murid, itu di Matius 7 ayat 21-23 yang kita lihat juga. Yang mereka Tuhan, Tuhan pakai namaku dan sebagainya. Ucapan itu gampang, mudah, dan murah karena gampang keluar. Tapi Allah mencari obedience, ketaatan. Salah satunya tahu mana yang benar untuk diucapkan, tapi yang satu tahu yang benar-benar kehendak Allah. Jadi yang satu jago doang public speaking, komunikatif, tapi dia nggak tahu melakukan kehendak Bapa. Dan yang terakhir kita bahas di minggu ini adalah 2 cara mengenai menanggapi ajaran Yesus. Dan di mana salah satu memiliki pondasi yang kokoh, yang satu lagi dibangun atas pondasi yang goyah. Dan inilah yang kita mau bahas untuk sebagai bagian yang ketujuh ini, minggu yang ketujuh ini, bahwa di akhir ini ada 2 macam dasar. Yang pertama adalah setiap orang membangun rumah. Betul nggak sih? Ada 2 orang kan? 2 macam dasar. Ini sebagai penutup. Yang satu membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Yang satu membangun rumah di atas pasir. Ya, seperti video yang kita saksikan. Lalu yang kedua, setiap orang menghadapi badai. Yang satu ada badainya seperti ini, badainya itu, dan di tempat yang sama, badainya sama sih. Di tempat yang sama gitu kan. Cuman kadang-kadang, kok badainya lebih besar ya di rumah saya ya. Di rumah kamu kayaknya nggak badai. Sama kok, badainya sama. Nah, itu tergantung dari pondasinya. Karena keduanya adalah badai itulah yang menguji rumah tersebut. Jadi hidup kita ini punya 2 macam dasar. Tergantung kita bangun di mana. Di atas firman Tuhan yang kuat, atau di atas pemahaman duniawi yang kita tahu saat ini. Jadi duniawi mengajarkan seperti ini, orang-orang mengajarkan begini loh, begitu loh, dan sebagainya. Dan akan ketahuan pada saat apa? Pada saat ada badai. Apakah kita tetap tenang? Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap berpadangan kepada firman Tuhan? Apakah kita tetap hidup? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan ketika ada badai? Dan badailah yang menguji rumah kita. Dan badai pula lah yang akan menunjukkan hasilnya. Apakah kita tetap kuat atau kita hancur ditelan badai. Kita melihat bahwa ketika Yesus mengajarkan khotbah di bukit ini mengenai 2 macam, 2 pilihan, 2 prioritas, 2 cara dan sebagainya, Yesus dengan simpelnya tinggal pilih aja mau A atau B. Mau pilih yang satu atau kedua, udah gitu nggak usah ada pilihan menu-menu lainnya lagi. Supaya kita akhirnya percaya bahwa ini loh, Yesus pengen kita ini menjadi orang yang sederhana dan taat aja. Kalau Tuhan, menurut Tuhan, kita harus seperti apa sih? Kita harus bagaimana sih melakukan firman Tuhan? Dan inilah dia ditutup dengan 2 macam dasar ini. Di ayat yang ke-26. Namun setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Tapi orang yang bijaksana membangun rumahnya dan tetap kuat karena dibangun di atas batu. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita semua membangun rumah di atas batu karang yang kuat, yaitu firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan buat kita. Jadi firman Allah yang menguji ketika kita ada di badai dan akan terlihat hasilnya. Ketika Bapak Ibu menghadapi pilihan, tantangan, opsi-opsi dan sebagainya, berdoa, berharap pada Tuhan. Dan kita akan cek budaya apa yang kita bangun selama ini. Kepercayaan apa yang kita bangun selama ini. Apakah kita bangun di atas dasar firman Tuhan yang kuat, atau itu akan membuat kita rapuh. Jangan-jangan pondasi kita ketika kita ada badai, jangan-jangan kita goyah.
Nah, coba dicek ulang. Dan hari ini adalah waktunya untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Sola Scriptura, kembali kepada firman Allah sebagai pondasi dasar hidup kita. Ketika ada tantangan, kesulitan dari dunia dan sebagainya, kita tidak akan tergoyahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mau serahkan hidupku ke tangan-Mu Tuhan. Aku mau berikan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya hidupku yang selama ini di pondasi yang salah, dibangun di atas pasir, hanya mendengar aja tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau menyampaikan Tuhan pengampunan-Mu, kami meminta pengampunan-Mu Tuhan. Untuk pulihkan hati kami, bersihkan hati kami, murnikan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh percaya penuh kepada firman-Mu Tuhan. Kami boleh taat akan firman-Mu, kami boleh taat atas setiap perintah-perintah-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan kami telinga ini mendengar, mata kami melihat, dan hati kami ini peka akan suara-Mu Tuhan. Dan kami melakukan yang benar-benar untuk melakukan kehendak Bapa. Pakai kami Tuhan, biarlah seturut dengan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami ingin memuliakan nama-Mu. Sehingga ketika badai ada, ketika tantangan ada, kami tidak digoyahkan. Tapi kami semakin kuat karena Allah bersama kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau
Bapak-Ibu, kita sudah mendengarkan tadi Pastor Yosef bicara mengenai sesuatu yang menarik ya. Kalau persimpangan itu kan biasanya kita bicara mengenai ada di jalan dan sebagainya, tetapi tadi kita mendengarkan gambaran bagaimana bahkan di dalam kerajaan yang kita katakan sudah berada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali juga berada di dalam persimpangan. Tetapi luar biasanya kita seperti mendapatkan satu kompas navigasi pada waktu kita melakukan perjalanan kehidupan kerohanian kita. Saudara, saya ingin juga mengajak kita untuk kembali membicarakan mengenai beberapa hal misi atau berita misi yang kita selalu ada di JCA. Saudara tahu kita menolong anak-anak yang dari keluarga prasejahtera di dalam sekolah yang kita tolong. Demikian juga kita bicara mengenai misi luar negeri, ada juga kita bicara mengenai next generation, anak-anak muda, di mana Pastor Yosef juga selalu menolong. Dan wah banyak sekali, lalu juga pelayanan penjara misalnya. Nah ini kebetulan saya lagi ada di Cilacap, nggak jauh dari sini. Saya nggak tahu seberapa jauh dari sini ya, karena mesti naik semacam, karena ini di pulau ya, Nusa Kambangan kita tahu tempat di mana orang-orang yang salah di dalam kehidupan mereka, akhirnya berada di dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara ya, ditangkap, dipenjara, diasingkan di dalam satu pulau. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti ini terjadi. Oleh karenanya, apa yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, mari kita lakukan. Tentu saja kita ada daya, saudara bersama-sama dengan kita melakukannya. Kita juga ada doa, dan kita juga ada dana, dan semuanya itu akan kita berikan untuk kemuliaannya. Dan oleh karenanya, saya ingin sekaligus mengucapkan terima kasih untuk siapa saja dari saudara bersama dengan JCA yang senantiasa memberikan berkat yang lebih kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara.
JC Friends and Family, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara selalu bersama dengan kami di JC Online. Satu firman yang menarik dari apa yang kita dengarkan hari ini, bahwa buah yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan tentu saja yang jelek akan menghasilkan sesuatu yang jelek. Saya percaya saudara akan membawa berkat ini, dan berkat ini juga akan menyertai saudara kemanapun saudara pergi, dan demikian juga saudara akan memberkati banyak orang di sekitar saudara. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan.